Mulai ini kindergarten. Mulai ini sedang transkripsi. Ya ada. Izin kakak. Tatap muka kita yang kedua akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Karena pada kesempatan ini kita bisa bergabung di pertemuan kita yang kedua. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang meluangkan waktunya untuk kegiatan kita ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, adakah dari kakak-kakak yang ada di ruang virtual ini yang akan memimpin doa? Kepada kakak-kakak yang akan memimpin doa, saya persilakan untuk angkat tangan atau raise kak. Ada kak yang bisa memimpin doa untuk siang hari ini kak? Silakan Risan kak. Baiklah kak, kalau begitu saya tunjuk aja ya kak. Saya silakan kepada kakak Asri Adisam untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Kepada kakak Asri Adisam kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fasil. Sebelum kita melakukan aktivitas yang akan kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa dengan menundukkan kepala. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Doa dimulai. Nah, sudah selesai. Baiklah kak, terima kasih kepada kakak Asri Adisam yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Dan semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Izin kakak untuk berbagi materi kegiatan kita pada siang hari ini kak, yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini berjumlah 2 jam. Izinkah kita ke slide berikutnya? Kesepakatan bersama, di mana dalam kesepakatan ini kak, kita mempunyai kesepakatan kelas. Ini halnya seperti dengan yang kita lakukan tiap hari di kelas. Pasti sebelum memulai suatu pembelajaran, pasti kita akan menanyakan kesepakatan kelas kepada peserta didik kita. Baiklah kakak-kakak, adapun kesepakatan kita bersama pada ruang virtual ini yaitu dimohon kepada kakak-kakak sekalian yang ada dalam ruang virtual ini yang belum menyalakan kamera, harap kakak untuk dinyalakan. Izin kakak, dinyalakan dulu kameranya kak. Izin kak yang belum menyalakan kamera, kami harapkan kak untuk di open kameranya kak.
Yang kedua yaitu mematikan mikrofon pada saat kegiatan ini dimulai. Yang apabila kakak-kakak ingin bertanya pada ruang virtual ini, kakak bisa mengaktifkan mikrofonnya pada saat akan bertanya. Yang ketiga yaitu hadir seutuhnya, di mana kakak pada kegiatan ini diharapkan hadir seutuhnya agar kegiatan kita ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan apabila pada kesempatan ini kakak ingin izin, diharapkan kakak untuk menuliskan di kolom chat apabila kakak ingin izin untuk ambil sesuatu atau ke kamar kecil. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, maksimalkan fitur chat. Jadi, apabila dalam ruang virtual ini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada kakak, kakak bisa memaksimalkan fitur chat yang ada pada fitur LMS ini, Kak, dengan yang ada pada ruang Git meeting ini, Kak. Yang keenam yaitu klik raise hands sebelum bertanya. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bagaimana kakak-kakak sekalian? Apakah kakak dalam ruang virtual itu sepakat dengan kesepakatan kelas yang saya berikan kepada kakak? Sepakat, Kak. Sepakat. Sepakat, Kak? Sepakat, Baiklah kakak-kakak, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Slide selanjutnya. Tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Slide selanjutnya, Kak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Agenda kita pada siang hari ini. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua yaitu tulisan refleksi 3 babak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun agenda kita pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan, waktu yang diberikan selama 5 menit. Selanjutnya, review framework dan model tulisan refleksi Penworth Borton selama 10 menit. Selanjutnya, review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs selama 10 menit. Selanjutnya, tulisan refleksi 3 babak. Pada babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Slide selanjutnya, babak kedua berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan,
evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Selanjutnya babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut ini akan dilakukan selama 20 menit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Review framework dan model tulisan refleksi. Baiklah kakak-kakak, di sini review framework. Kakak-kakak pada malam sebelumnya kakak disuruh menulis tentang refleksi. Di sini nanti jawaban kakak akan kita gabungkan bagaimana caranya dalam memahami refleksi dengan menggunakan framework. Kita ke slide berikutnya. Framework button. Baiklah kakak-kakak sekalian. Dalam virtual ini kakak, saya ingin bertanya apakah sebelum masuk ke ruang virtual ini, apakah kakak-kakak sudah masuk dalam modul yang ada pada LMS kakak? Isi bertanya kak, apakah kakak sudah baca modul sebelum masuk ke ruang virtual ini kak? Baiklah kakak, saya akan mereview sebentar. Di dalam LMS, ada beberapa fitur yang kakak bisa manfaatkan dalam membuat tugas-tugas. Jadi, kakak sebelum mengerjakan tugas, kakak bisa mengerjakan tugas kakak berdasarkan kemauan kakak. Seperti pada saat akan mendesain tugas, kakak bisa menggunakan aplikasi seperti Canva. Kakak juga bisa menggunakan seperti dalam aplikasi Word berdasarkan bagaimana kakak memodifikasi tugas kakak dalam pembelajaran ini. Jadi, sebelum kakak masuk ke ruang virtual atau Zoom, kakak harus menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu yang terdapat di dalam LMS kakak. Karena apabila di dalam LMS kakak belum mengerjakan suatu tugas, pasti kakak tidak akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi, saya ingin bertanya kepada kakak, apakah di ruang virtual ini kak, adakah dari kakak yang pernah ikut pendidikan sebagai guru penggerak? Ada apa tidak kak? Tidak ada kak kayaknya. Oh, tidak ada. Baiklah kakak, sebenarnya kegiatan ini hampir sama dengan guru penggerak. Yang membedakan kak cuma modulnya saja, karena di dalam LMS guru penggerak itu dia juga mempelajari sebanyak 3 modul. Baik kakak, saya ingin bertanya kak, adakah dalam ruang virtual ini kak yang sudah mempelajari tentang framework button itu seperti apa kak? Framework button. Ada yang bisa riset kak? Ada kak? Karena materi yang saya sampaikan ini kak, semua ada di dalam LMS kakak. Jadi sebelum
masuk pada ruang virtual, kakak diharuskan untuk membaca modul yang terdapat pada LMS kakak agar kedepannya kakak bisa memahami pelajaran kita yang akan kita berikan kepada kakak. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu prank war button? Adakah Baiklah Kak, prank war button adalah di mana kita bisa mengenal tentang model proses pendidikan, di mana pada proses pendidikan ini akan kita lalui di usia SD sampai SMA. Dan prank war button ini memiliki 3 tahapan, mulai dari what, so what, dan know what. Seperti pada gambar yang saya presentasikan di depan kakak, yaitu ada apa, terus apa, sekarang apa. Ini yang tadi saya jelaskan, di mana prank war button itu memiliki 3 tahap. Yang pertama what itu apa, so what itu terus apa, know what itu sekarang apa. Jadi pada tahap what, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dalam mengeksplorasikan respon mereka terhadap pengalaman mereka. Peserta didik juga dapat menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka akan lakukan pada tahap selanjutnya. Terus apa atau disebut juga sebagai so what, peserta didik dapat menganalisis sebuah kejadian yang akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan, di mana pada saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Selanjutnya, pada tahap know what atau sekarang apa, peserta didik akan dibantu guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi di sini framework adalah bagaimana peserta didik dan guru lebih memfasilitasi atau menginstruksikan sudut pandang seorang guru pada framework dengan memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan melakukan refleksi yang akan digunakan. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu framework Gibbs, di mana di dalam framework Gibbs ini tokoh pendirinya adalah Graham Gibbs, di mana Graham Gibbs ini dikenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework Gibbs mengenalkan 3 tahapan, mulai dari 1, deskripsi, di mana pada framework deskripsi ini bagaimana
kita dapat belajar tentang pengalaman ini hampir sama dengan Frank Warburton pada tahap what atau apa, di mana Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Yang kedua yaitu adalah perasaan, di mana pada tahap ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang, atau pentingnya mengenali dan mengakui perasaan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi, menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Jadi pada tahapan ini bagaimana kita seorang guru dapat mengetahui perasaan anak-anak sebelum memulai suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi, di mana pada tahap evaluasi di sini bagaimana kita mencari apa dampak yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk, jadi usaha perlu dilakukan dengan memikirkan hal baik yang didapatkan dari pengalaman sebelumnya, seperti kita tidak berfokus pada hal buruk saja, tetapi bagaimana kita bisa melalui hal tersebut agar kita bisa mendemonstrasikannya nanti ke anak-anak dengan hal yang baik. Yang keempat yaitu analisis, di mana pada tahapan ini adalah kunci, di mana waktunya kita untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dari situasi tersebut. Dalam tahap ini hampir sama dengan Frank Warburton yaitu so what, bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman yang dilihat dari sisi perspektif yang berbeda, di mana tahap ini juga bagaimana kita memasukkan ide dari luar pengalaman yang membantu analisis, misalnya sudut pandang yang berbeda. Dan pada tahap ini juga bisa diartikan sebagai bagaimana kita dapat membatasi individu untuk menganalisis dengan cara diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana pada tahap ini adalah bagaimana kita dapat menyimpulkan, di mana tahap-tahap ini adalah hampir sama dengan so what pada Frank Warburton. Ada tingkatan dalam membuat suatu kesimpulan. Yang pertama, dalam pengertian secara umum, ada 2 tingkatan individu. Setiap individu diharapkan akan lebih terinformasi dengan baik. Yang keenam adalah rencana tindak lanjut, di mana pada tahap ini atau tahap yang terakhir di sini adalah setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Tahap ini hampir sama dengan tahap know what dalam Frank Warburton. Jadi kakak-kakak, dalam menulis refleksi ada beberapa model refleksi yang akan kita gunakan nantinya, dan ini juga akan bermanfaat untuk kakak-kakak apabila di dalam melakukan proses pembelajaran. Setelah menyelesaikan pembelajaran, pasti kakak akan melakukan refleksi berdasarkan model-model yang kakak ingin lakukan, seperti segitiga refleksi.
Baik kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah kakak, di sini ada tulisan refleksi. Sekarang kakak masih ingat tidak tulisan refleksi yang kakak tulis pada tugas di pengenalan refleksi, Kak? Masih ingat semua, Kak? Bagaimana, Kak? Masih ingat semua tulisan refleksi yang kakak tulis di LMS kakak semua? Sudah agak-agak lupa, Kak. Sudah agak-agak lupa. Jadi sebentar kakak bisa buka ke LMS kakak. Di situ kakak bisa melihat tugasnya kakak mengenai refleksi, karena sebentar ini akan berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Baik Kak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tulisan refleksi 3 babak. Yang pertama, mari kita baca kembali tulisan kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak. Yang kedua, menurut kakak, seberapa dalam tulisan saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis di refleksi 3 babak. Jadi sebentar, kita akan menulis refleksi yang kakak tulis, tapi dengan melalui link yang saya kirim di kolom chat. Kita lanjut, Kak. Instruksi. Silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIBS. Yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Yang keenam, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Slide selanjutnya. Babak 1. Di sini kakak akan menuliskan jawaban kakak melalui pertanyaan pemantik yang saya sudah siapkan pada link chat yang sebentar saya akan kirim ke link chat ya Kak, di mana poin pertama, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia dengan menggunakan nama kakak. Yang kedua, silakan kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan
yang terkait ada nilai kecenderungan orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIBS. Jadi, kakak ini adalah pertanyaan pemantik yang kakak nanti akan jawab melalui link yang saya akan kirim ke ruang chat. Silakan Kak, buka di ruang chat. Ada di situ link yang saya kirim. Bisa terbuka Kak? Sudah Kak, terbuka. Ya tunggu ya Kak. Jadi, untuk pertanyaan refleksi pada babak pertama dengan mengacu pada pertanyaan pemantik. Sudah munculkah pertanyaan pemantiknya pada babak pertama yang kita jawab pada babak pertama, Kak? Sudah muncul? Sudah muncul, Kak? Kita buka linknya, Kak. Sudah muncul, Kak, pertanyaannya? Belum, masih berputar Kak, tunggu. Oh iya, Kak, kita buka dulu, Kak. Ada yang bisa terbuka, Kak? Bisa kita buka? Ada yang bisa terbuka, Kak? Pada babak pertama, Kak, Sudah, Kakak Kak, harus sudah, Kak? Sudah. Iya, Kak. Di situ, Kak, pada babak pertama, Kakak menjawab pertanyaan pemantik mulai dari nomor 1 sampai nomor 3, Kak, di mana yang pertama yaitu apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Di situ, Kak, pada babak pertama saya sudah tuliskan berdasarkan nama kakak. Jadi kakak bisa mengisi jawaban kakak dengan melihat nama yang telah saya siapkan, Kak. Siap Kak. Baiklah kakak, kalau semua sudah bisa dibuka, jadi dalam menjawab pertanyaan ini, Kak, berdasarkan nilai orientasi kakak ya, yang kakak tulis pada LMS kakak. Maksudnya ini Kak, pernah ada soalnya di LMS ini Kak? Ya, Kak, ini bertentang, Kak, di mana, Kak?
nilai kecenderungan kita sebagai dia ini Apa Kak, soalnya kecenderungan Kak nilai ada pada aktivitas kita? LMS kita Kak. Ada di modul Kak. Sudah kita baca Kak. Belum Kak, belum saya lihat ini modul, kan saya sampai modul saya miskonsepsi atau miskomunikasi kemarin, saya kira modul yang kita kerjakan hanya 1.1a. Makanya tadi saya buka 1.1b1. Iya Kak, soalnya Kak di situ juga materinya itu Kak. Ada di situ materi Kak. Iya, makanya tadi buru-buru langsung skip tadi yang ini. Iya Kak, di mana Kak? Kecenderungan nilai kita sebagai guru PJOK ada 5 Kak. Yang pertama itu Kak, disiplin atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, learning proses, yaitu proses pembelajaran. Wade, Di Pak sini Faisal, Kak, Pak Faisal, Kak. Pak Faisal, Pak Faisal, saya kenapa Yang enggak bisa mengetik ketiga di sini? yaitu self actualization, yaitu aktualisasi diri. Yang keempat, integrasi ekologi. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Jadi kakak bisa memilih salah satu kecenderungan yang kakak akan jawab pada pertanyaan pemantik pada babak pertama ini Kak. Apa ini Kak? Excel itu. Bisa Kak. Bisa dijawab Kak. Itu. Kakak jawab berdasarkan pada nama yang telah saya sediakan Kak. Eh, masalahnya tidak bisa mengetik di situ, Kak. Nggak bisa dipakai Kak. Iya. Tidak bisa mengetik di situ. Bisa Kak. Di babak Maksudnya 1 itu Kak, maksudnya Kak, kita hapus dulu nomor 1 Kak, baru langsung mengetik, bisa itu Kak? Karena saya juga coba di sini. diketik, dihapus. Bisa Kak? Masalahnya biar dihapus ini, masalahnya tidak bisa, Kak. Oh, tunggu dulu Kak. Coba. Dihapus 1 sampai dengan nama mata itu, Kak. Tunggu dulu Kak, saya lihat ulang. Seperti ini Kak, tunggu ya Kak. Saya hentikan dulu Kak, saya buka. Kan ini mau dikerja baru dikirim bulan tuh. Di download dulu ini. Di download dulu, Di. Iya. Tapi nggak bisa download. Kenapa tidak? Bisa kita harus tadi. Sudah muncul Kak. Sudah muncul? Tadi nggak terbaca di aksesnya kalau dia nggak di download. Oh, iya. Di sini Kak. Tidak apa-apa kalau di download dulu, Kak. Ini Kak bisa? Oh, Kita buka yang link yang saya kirim terakhir Kak. Karena ini saya buka di kolom chat. oh iya. Di terakhir, Kak, ya.
Iya. Habis coba dulu itu. Selesai kipas sudah mati lampu. Ye. Lampang kakakku, senang ki. Anda minta ketit Maaf Kak, masih belum bisa. Belum bisa, Kak. Iya. Dari Ada kan yang bisa? nonton pintu. Bisa juga saya. Iya. Tidak bisa juga Saya juga tidak bisa. Iya. Tidak bisa, Ki. Sudah saya buka dua-duanya ini. Iya. Tidak ada yang bisa diisi. Kalau di download dulu bisa. Coba kita Baru download, Kak. diedit. Coba kita download, Kak. Masuk di file, kemudian download, baru Microsoft Excel. Iya, bisa kita edit kalau misalnya di download, tapi kemungkinan besar kita lihat di situ, Kak. Oh, ya coba kita download saja, Kak. Kita Kemudian edit. Iya, bisa ya. oh, ya, Kak. Kerja di situ saja, Kak. Oh iya, iya. Orientasi nilai. Jadi, Kak, di babak pertama ini, Kak, Kakak bisa memilih kecenderungan nilai orientasi Kakak, Kak. Umpama Kakak memilih dalam penguasaan materi. Kakak bisa memilih salah satu dari 5 nilai kecenderungan kita sebagai guru PJOK. Yang pertama yaitu penguasaan materi, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga aktualisasi diri, yang keempat integrasi ekologis, yang kelima adalah tanggung jawab. Di sini Kakak bisa memilih salah satu nilai kecenderungan yang Kakak akan jawab pada pertanyaan pemantik ini, Kak. Kakak jawab berdasarkan nama ya, Kak. Jadi sebentar, pada saat selesai mengerjakan, pada nomor 1 Kak Amirullah, berarti yang Kakak Amirullah bacakan jawabannya Kakak Hasma dengan Kakak Muhdar. Begitupun dengan Kakak Hasma, berarti Kak Hasma yang bacakan jawabannya Kakak Muhdar dengan Kakak. Para dikirim ulang sebentar. Begitu bisa tahu. Yang pertama tadi itu Kak, penguasaan diri atau penguasaan materi? Halo Kak. Ya, Kak. Penguasaan materi tadi itu yang pertama atau penguasaan diri?
Penguasaan materi Kak yang pertama. Oh iya Kak. Yang kedua itu proses pembelajaran. Apa kecenderungan nilai orang orientasi saya? Itu yang mau dijawab itu Kak, ada 3. Iya. Apa Itu kecenderungan Kak. nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya Iya. menuliskan nilai Yang itu orientasi? Kak pertanyaan pemantik yang Kakak harus jawab. Oh iya. Di download Nggak, Iya, iya. Iya Kak, download dulu Kak. baru. Baru kita tulis ya, bentar di situ berdasarkan nama tak Kak. Oh iya. Empat menit ya Kak waktunya. Nggak ada bisa muncul anunya nih, biar menu downloadnya ini. Bagaimana? Ada Kak di pada saat kibuka itu Pak, link ada di sebelah kiri bilang file Kak, ada file di situ Kak, ada di pilihannya itu download. Iya. Sudah Kak, sudah lihat? Kalau sudah Kak dikirim kemana lagi? Di situ saja Kak, nanti Kakak bacakan jawabannya Kak. Nanti selesai semua ditulis Siap, Kak. Kak.
Sudah dan selesai, Kak. Siap, Kak. Angkat tangan, Kak, yang selesai. Present. Ya, kepada Kakak Amirullah, Kak, kami persilakan untuk membacakan jawaban Kakak. Oke, Kak. Ini jawaban saya, Kak, karena ini apa kecenderungan nilai orientasi saya yang saya pilih ini penguasaan materi. Terus yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ini saya pilih tadi penguasaan materi karena kita secara langsung proses pembelajaran akan berjalan sesuai rencana atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Terus apa bukti atau pengalaman yang terkait dari nilai orientasi tersebut? Yaitu salah satunya menyiapkan modul ajar dan sarana dan prasarana yang ingin digunakan. Terima kasih, Kak. Iya, Kak, terima kasih, Kak, atas jawaban yang diberikan, Kak. Selanjutnya, Kak, masih ada, Kak, yang sudah selesai, Kak. Silakan angkat tangan, Kak. Ya, kepada Kakak Ihsan Haris, Kak, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, yang pertama, apa kecenderungan nilai pada orientasi saya? Kecenderungan nilai orientasi saya yaitu sama ya dengan Pak Amirullah tadi, yaitu mengarah pada penguasaan materi. Mengapa saya memilih nilai orientasi tersebut? Karena pada setiap pertemuan peserta didik itu wajib mengetahui dan memahami apa-apa saja yang akan mereka lakukan nantinya. Terus yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Mohon maaf Kak. Dapat dilihat dari bukti pengalaman saya terkait orientasi tersebut, yaitu dapat dilihat dari hasil evaluasi peserta didik dan feedback yang menentukan peningkatan keterampilan dan kesehatan siswa. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Isa atas jawaban yang diberikan. Siapa lagi Kak yang selesai menuliskan jawabannya Kak? Silakan listen Kak. Silakan Kak yang selesai jawabannya. Ya Kakak Samsul Kak, dipersilakan Kak membacakan jawabannya Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini saya pribadi memilih ada sebagai guru PJOK memilih orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Kemudian yang kedua
menulis tentang nilai orientasi, membantu mengeksplorasi dan memahami nilai yang penting. Sedangkan yang ketiga, sama halnya dengan kakak tadi yang disebutkan, itu melihat hasil yang didapatkan oleh peserta didik. Terima kasih, Kak. Ya Kak, terima kasih Kak atas jawaban diberikan. Siapa lagi Kak yang ingin memaparkan jawabannya Kak terkait pertanyaan pemantik pada babak pertama Kak? Silakan Richard Kak. Yang sudah selesai Kak, silakan. Silakan Kak yang belum. Silakan Richard Kak. Kakak Mudar sudah selesai Kak. Kakak Mudar. Kakak Hasma. Belum, tunggu. Silakan Kak yang belum, silakan Richard Kak. Mama, sama adik minum ini. Mama. Ada Kak yang mau menyampaikan Kak? Silakan Kak Risen. Sudah tidak ada ya Kak? Kalau begitu Kak, kita lanjut ke slide selanjutnya Kak. Kesepakatan pembelajaran 16 menit. 1. Kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang yang ada di bawah kakak. Yang kedua,
Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Dan ini tadi kita sudah laksanakan pada refleksi babak pertama, di mana pada tulisan kakak yang kakak bacakan ini bisa menjadi referensi untuk kita ke depannya dalam memahami nilai kecenderungan kita sebagai guru PJOK dalam melakukan proses pembelajaran. Baik Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Roda emosi, di mana pada roda emosi terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu ada amarah, ada sedih, terkejut, gembira, cinta, dan takut. Di mana pada perasaan atau roda emosi amarah ada beberapa cakupan di dalamnya, di mana terdapat kayak terganggu, iri, meluap, kecewa, gemas, itu roda emosi amarah. Terus roda emosi sedih, derita, kecewa, malu, putus asa, hampa, sunyi, dan terasing. Roda emosi terkejut, keliru, kagum, terkesima, terharu, terperanjat, kaget, dan seterusnya. Selanjutnya, roda emosi gembira, ada terpesona, ada girang, ada semangat, bangga, riang, gemilang, suka, berharap, dan masih banyak lagi ya Kak. Kalau kita lihat dari roda emosi cinta, di sini ada santun, damai, keinginan, rindu, mesra, minat, dan sebagainya. Terus kita lihat dari roda emosi takut, di mana di sini yang termasuk dalamnya yang adalah ragu, gentar, gemuruh, risau, kekurangan, rendah diri. Kalau roda emosi amarah yang mencakup di dalamnya ada terganggu, jengkel. Kakak bisa lihat pada gambar yang saya perlihatkan ya Kak. Di roda emosi ini ada beberapa perasaan nanti yang kakak akan tuangkan apabila kakak menulis refleksi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Babak kedua, di mana di sini babak kedua yang akan kita tuangkan yaitu perasaan, evaluasi, dan analisis, di mana perasaan dan evaluasi ini termasuk dalam framework Gibbs, di mana sebentar kakak akan menuangkan perasaan kakak berdasarkan babak 2 yang kakak tadi sudah lihat linknya Kak. Di situ ada babak kedua. Di situ kakak bisa menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa, bagaimana emosi, keyakinan nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik apa belum? Kita kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui, di mana nilai orientasi itu Kak ada 5. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi kakak, inilah pertanyaan pemantik yang kakak akan jawab pada babak kedua.
Yang di link yang saya kirim tadi, Kak. Sudah lihat, Kak? Kita masuk ke babak kedua. Ya mama. Sudah lihat, Kak? Sudah, Kak. Iya, Kak. Silakan, Kak. Dijawab pertanyaan pemantiknya, Kak, dengan mengaitkan 5 nilai kecenderungan yang Kakak pilih. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi orientasi. Izin ke toilet dulu ya, Kak. Tapi Kak, tidak apa-apa saya hapus nama lain. Karena tidak ada nama aku, Kak. Ya, Kak. Tidak apa-apa saya hapus nama lain, Kak, karena tidak ada nama aku. Saya lihat di situ, Kak. Cuma 14 orang. Belum ada, Kak. Oh iya, Kak. Kita ganti saja, Kak. Lupa saya ganti, Kak. Oh iya, siap, Kak.
Waktunya Kak menulis pertanyaan pemantik Kak 4 menit. Terus Kakak bisa membacakan jawaban Kakak dengan waktu 15 menit Kak. Tidak bisa diganti namanya, Kak. Cuma langsung saya mengetik Kak, tidak apa-apa. Iya Kak. Tidak apa-apa, langsung mengetik saja Kak. Karena tidak bisa diganti kalau nama. Oh, enggak bisa Kak. Oh iya Kak, ya Kak. Iya, langsung saja ketik jawabannya di nama lain Kak, tidak apa-apa. Iya Kak, berdasarkan nomor Kakak yang pertama tadi ya Kak. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Mama.
Sudah ada yang selesai, Kak? Yang selesai silakan resign, Kak. Sudah ada yang selesai, Kak. Silakan resign, Kak. Sudah ada, Kak, yang selesai? Silakan resign, Kak. Sudah ada yang selesai, Kak? Silakan resign, Kak, untuk membacakan jawaban Kakak. Pak Iksan sudah selesai, Kak? Sementara, Kak.
Ya Kak. Nah, kepada Kakak Amirullah Kak, dipersilakan Kak membacakan jawabannya Kak. Oke, baik Kak. Saya coba membacakan apa yang terkait dari pertanyaan pemantik. Ini yang nomor 1, keyakinan atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, yaitu bahwa kita sebagai guru harus menguasai, kan yang tadi saya ambil adalah penguasaan materi. Jadi bahwa kita sebagai guru harus menguasai materi terlebih dahulu sebelum memberikan proses pembelajaran dimulai. Terus yang kedua, terkait pengalaman yang sudah saya tulis, ini hal yang baik, yaitu peserta didik merasa bahagia atau senang dalam pembelajaran PJOK ketika pembelajaran PJOK kalau di SD ya, karena di SD itu kan setiap harinya berganti walaupun sama yang lainnya juga. Terus hal buruk yaitu ketika kita tidak memberikan pelajaran yang mereka inginkan kepada siswa tersebut, maka mereka akan merasa kecewa atau misalnya dalam pembelajaran atau pertemuan berikutnya adalah senam, ketika biasanya siswa selalu ingin bermain sepak bola, maka biasa kita juga merasa sebagai merasa jengkel atau ini terhadap siswa. Terus yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru baik atau belum? Ini saya rasa ketika dalam refleksi penilaian terhadap apakah kita baik atau belum, ini tergantung masing-masing ke orang yang menilai kita. Tapi ketika kita yang menilai diri kita, maka biasanya kita cenderung bahwa apakah kita baik atau bagaimana. Tapi kalau saya cenderungnya kita pilih baik. Jadi istilahnya baik ketika kita kaitkan kelima penguasaan ini, kelima nilai orientasi pesan kita merasa menguasai materi. Walaupun misalnya kita tidak terlalu menguasai materi, kita juga tidak bisa terlalu mengatakan kita belum baik. Bagaimana? Yang ini bagaimana memaparkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik, yaitu melakukan kolaborasi antar sesama teman sejawat. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan kepada Kakak Amirullah. Siapa lagi Kak yang ingin memaparkan jawabannya Kak? Silakan desain Kak. Ya Kak Samsul, kepada Kak Samsul Kak, dipersilakan. Terima kasih Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini saya memainkan peran penting dalam bentuk kecenderungan nilai seseorang. Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal baik yang buruk yang sudah terjadi. Kemudian hal yang baik sudah terjadi sangat menguntungkan, dan yang buruk kami mengevaluasi apa-apa yang kami akan evaluasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apa kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum?
kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Di sini kami merasa belum baik dengan kejadian yang cenderung tertentu, tapi kami berusaha untuk merubah kecenderungan itu. Kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Di sini kami selalu berusaha sebagai guru PJOK merubah dengan cara banyak menggali ilmu dan pengalaman selama kami mengajar. Terima kasih, Kak. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan oleh Kakak Samsul. Kepada kakak-kakak yang lain Kak, silakan Kak, Lisen untuk membacakan jawabannya Kak. Ada lagi Kak yang ingin membacakan jawabannya Kak? Baiklah Kak, sudah tidak ada lagi ya Kak. Kalau begitu Kak, kita lanjut ke slide berikutnya Kak. Berbagi refleksi ini tadi sudah kita laksanakan. Kak, siapa? Kak Riswang Kak, dipersilakan Kak. Ya baik, sedikit terima kasih sempat keluar jaringan. Jelas? Halo? Kurang jelas Kak suara Kak. Kurang jelas berarti jaringan ya. Barangkali teman-teman dilanjut saja kalau kurang jelas juga. Karena percuma juga Kenapa, disampaikan kalau alah. Ya Kak. Kalau kurang jelas dilanjut saja dulu Kak, biar jadi pendengar saja dulu. Oh ya Kak. Iya. Karena percuma juga disampaikan kalau ini. Baik Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Refleksi di mana 16 menit ini kita tadi sudah mendengar beberapa jawaban dari kakak-kakak di mana di dalam melakukan refleksi apalagi yang berhubungan dengan Burton Gibbs, yaitu masalah perasaan, bagaimana di dalam melakukan pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama-tama Kak, kita dulu harus melihat bagaimana perasaan dari peserta didik kita, apakah peserta didik kita dalam menerima pembelajaran yang kita berikan sudah sesuai dengan perasaannya, apakah anak-anak itu sudah merasa bahagia dalam menerima pembelajaran yang kita lakukan. Dan perlu juga kita Kak, bagaimana di dalam melakukan pembelajaran kita juga harus melihat nilai kecenderungan yang harus kita berikan kepada peserta didik kita dengan mempelajarinya secara satu persatu Kak. Baiklah Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Babak ketiga, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, yaitu rencana tindak lanjut dari framework Gibbs. Hubungkan apa yang kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi
seperti yang tertulis dalam modul, di mana nilai orientasi ini Kak sudah ada di modul LMS Kakak itu sendiri. Di mana pada babak 3 ini ada 3 pertanyaan pemantik yang harus Kakak jawab. Pertanyaan pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Di mana di sini Kakak harus menyimpulkan refleksi yang Kakak tadi pelajari, yaitu yang pertama masalah boton dengan gips. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang saya lakukan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Kakak bisa jawab pertanyaan pemantik ini Kak pada link yang tadi Kakak download di babak ketiga dengan melihat pertanyaan pemantik yang ada di depan Kak yang dipresentasikan. Di mana nilai orientasi ini Kak ada 5, ada penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab. Ini nilai orientasi Kak, yang ketiga dan keempat itu apa? Aktualisasi diri Kak dengan integrasi ekologis. Aktualisasi diri Kak, pengembangan keterampilan Kak di situ. Kalau Iya, Kak. integrasi menerapkan keseimbangan dengan kebutuhan siswa.
Terima kasih ya. Din puluh anak teman kami kali berbeda semua. Tiga kali berbeda puluh. Yang bocor mikrofonnya, Kak. Sudah ada yang selesai, Kak? Sudah ada yang selesai, Kak? Silakan listen, Kak. Kak Rizwan, sudah selesai, Kak?
Adakah yang ingin menyampaikan, Kak? Silakan Risen, Kak. Kakak Asrul, Kak, bagaimana, Kak? Kakak Asrul. Iya, Kakak. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya, yaitu dalam pembelajaran hasil yang baik memang menjadi sangat penyemangat guru bahwasanya pembelajaran dikatakan sudah berhasil, tapi perlu dipahami bahwa proses ini untuk mencapai keberhasilan merupakan kunci dari aktivitas pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi, yaitu guru PJOK yang baik yaitu guru yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tidak melihat hasil akhir saja. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Jadi, saran serta terus mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa. Terima kasih, Kakak. Baik, Kakak. Terima kasih, Kak, atas jawaban yang diberikan kepada Kakak Asrul. Siapa lagi, Kak, yang ingin menyampaikan jawabannya, Kak? Kakak Pajriman, Kak, bisa disampaikan, Kak? Kakak Pajriman. Bisa, Kak, disampaikan jawabannya, Kak? Kakak Pajriman. Kakak Pajriman ada ya, Kak? Yang lain, Kak? Kakak Samsul, Kak. Kakak Samsul. Kakak Samsul monitor, Kak. Kakak Samsul. Siapa lagi yang ingin berbagi, Kak? Silakan Risen, Kak. Kakak Rizwan. Jaringan dulu, sudah bagus belum? Cek. Dengar? Ya, Kak. Sudah bagus suaranya. Ya, Kak. Putus Agak kedengaran, Kak. Putus Ji. Tidak, Jika. Terima kasih. Jadi ini untuk yang sedang memanfaatkan zaman dan pembelajaran bermakna yang bisa kita simpulkan dari dua babak sebelumnya, yaitu bagaimana kemudian kita mampu memahami tentang refleksi dan apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kedepannya bisa menjadi yang lebih baik dalam menjalankan tugas.
Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi, bagaimana kita mampu artinya guru PJOK yang baik itu adalah guru yang mampu merealisasikan 5 orientasi guru PJOK tersebut. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau yang saya buat pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Artinya begini, saya kira tidak perlu banyak yang berubah dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Cukup kita memperbaiki diri dan tentunya lebih banyak belajar lagi supaya apa yang kita lakukan tujuannya proses pada kebutuhan peserta didik. Jadi saya kira untuk sementara begitu. Terima kasih. Halo. Ya Kak. Ariswan. Sudah ya Kak? Baiklah Kak, terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan. Kakak Samsul Kak, dipersilakan. Terima kasih Kak. Menurut saya tentang pelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, bahwa pembelajaran yang kami dapatkan sangat membantu kami sebagai seorang peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui 5 orientasi yang kami pelajari, masih banyak kekurangan saya sebagai seorang guru PJOK yang saya tidak akan diam dan kami akan selalu berusaha merubah setelah mengetahui 5 orientasi. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan? Di sini saya sebagai seorang guru PJOK melakukan banyak literasi lagi dan tidak patung dengan ilmu dan pengalaman mengajar yang kami lakukan selama ini. Terima kasih Kak. Ya, makasih Kak atas jawaban yang diberikan Kak. Memang benar Kak, dalam melakukan pembelajaran perlunya selalu merefleksikan hal-hal yang harus kita lakukan agar kedepannya pembelajaran yang kita berikan lebih bermakna dan tentunya selalu menambah ilmu dengan membaca literasi dari berbagai ilmu dalam menambah wawasan kita sebagai seorang guru PJOK. Baiklah, kita selanjutnya, ini tadi kita sudah laksanakan dengan berbagi refleksi yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan waktu 16 menit. Kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apakah refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun? Maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Di mana Kak? Pertanyaan ini kan nanti akan Kakak jawab pada LMS Kakak sendiri. Selanjutnya kita lihat Kak, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Slide selanjutnya. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi di mana Kakak tadi sudah melakukan 3 babak. Yang pertama babak 1, babak 2, dan babak 3 di mana Kakak sudah menuliskan refleksi Kakak berdasarkan framework Botton dan Gibbs. Selanjutnya Kak,
Terima kasih. Baiklah Kak, pada kesempatan ini Kak, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak karena telah mengikuti kegiatan ini dan telah meluangkan waktu Kakak. Baiklah Kak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini Kak, silakan Kak open kamera Kak, kita foto bersama. Silakan Kak open kamera Kak. Oke Kak, hitungan ketiga Kak. 1, 2, 3. Kelas 9 Kak, bagaimana Kak kelas 9 kira-kira menurut Kakak? Bagaimana Kak? Begini saja Kak. 9. Kelas 9 Kak. Jarinya Kak dinaikkan Kak. Ya Kak. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih Kak. Kita bertemu lagi ke tatap maya yang ketiga Kak. Iya Kak. Kapan lagi Kak? Tanggal 27 Kak. Nanti Tanggal saya bukan 27. di grup Kak. Jadi tugas